Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bersama channel Awakening Hill. Seperti biasa, jangan lupa bantu tonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat informasi atau video yang saya posting. Kali ini saya akan bahas seputar surat edaran resmi dari Kementerian Agama tentang hasil UKM PPG. Di sini di layar Bapak Ibu bisa lihat per tanggal 28 Oktober. Bisa dicek di laman UKM PPG Kemendikbud. Ini website lama karena nomenklatur Kemendikbud sudah berubah, Kemendikbud Ristek. Nah, ini sudah ditandatangani bercap basah. Nah, ini seputar daftar LPTK penyelenggara PPG dalam jabatan rekapitulasi hasil kelulusan UKM periode ketiga. Nah, di sini angkatan 1 dan 2 kalau tidak salah di sini ujian. Jadi Bapak Ibu bisa cek. Nah, di sini semua institusi atau LPTK pelaksana, berapa LPTK kita lihat. Kurang lebih ada 42 LPTK dengan total mahasiswa gelombang pertama ini 9.000 berarti ya, 9.800 kita cek. Nah, ini total mahasiswanya. Total mahasiswa gelombang pertama itu 9.800 dengan berbagai macam jenis guru agama tentunya. Kalau tidak salah ada 8 di sini yang mendominasi PAI dan guru mapel. Guru yang lain tidak begitu banyak, misalnya seperti bahasa Arab tidak begitu banyak. Namun PAI ya, lumayan. Biasanya paling banyak di setiap LPTK itu. Nah, di sini kita bisa cek tingkat kelulusan di setiap LPTK. Di sini berdasarkan surat edaran ini LPTK pertama di sini YYN Pontianak. Nah, di sini yang lulus dari total yaitu hanya 93. Nah, dari 100. Nah, di sini kita bisa cek yang lulus guru PAI di sini hanya 43 orang, tidak lulus 41 dari total. Berarti 50 kurang lebih persennya di IAIN ini, guru PAI-nya. Nah, mapel lain juga kurang lebih. Nah, di IAIN Gorontalo di sini PAI-nya yang lulus 50, yang tidak lulus 65, kurang lebih juga total dari 115. Berarti yang tidak lulus 50% lebih ini. Nah, IAIN Batu Sangkar tidak tidak penyelenggara tahun ini. Bengkulu juga di sini tidak ada yang lulus. Ini sepertinya ini tidak lulus. Mungkin ini retaker barangkali. Karena tahun ini bisa jadi tidak penyelenggara. Yang saya tahu tahun ini UIN Suska atau UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau itu tidak penyelenggara, namun retakernya mengikuti ujian. Nah, UIN Bukit Tinggi bisa cek di sini pendidikan agama Islamnya 50-50 kurang lebih persennya. Yang lulus 52, yang tidak lulus 54. Berarti 50% lebih yang tidak lulusnya. Khusus guru PAI. Nah, Bapak Ibu bisa lihat mapel-mapel lain. Nah, hampir rata-rata guru PAI itu 50% tidak lulus. Di sini ini masih agak mendingan, yang lulus lebih banyak 72. Di kampus lain, nah di sini juga lumayan. Di kampus UIN Kediri yang lulus lebih banyak dari total 117.
Di UIN Palangkaraya PAI-nya yang lulus juga lumayan 150-an hampir. Yang tidak lulus 88, hanya PAI yang diselenggarakan. Nah, di Palu PAI-nya sedikit 48, yang tidak lulus lebih banyak. Di UIN Pekalongan juga PAI-nya banyak yang lulus dari total 116. Nah, ini yang kalau tidak salah merupakan presentasi yang lumayan bagus UIN Ponorogo. Sini dari total 28 PAI-nya yang lulus 22, 6 orang tidak lulus. Nah, ini presentasinya lumayan besar untuk tingkat kelulusan. Karena sepertinya ini hanya membuka satu kelas di UIN Ponorogo, IAIN Ponorogo. Nah, di kampus-kampus besar di UIN bagaimana kita cek? Di UIN Alaluddin Makassar, nah ini alhamdulillah nih banyak yang lulus 100, yang tidak lulus 66, kurang lebih 20-an sekian persen, 30-an kalau tidak salah. UIN Antasari Banjarmasin tidak LPTK sepertinya ini. UIN Araniri Aceh penyelenggara. Nah, ini dari total 268 yang lulus 131, yang tidak lulus 137. 50% yang tidak lulusnya. UIN Imam Bonjol Padang PAI-nya dari total 176 yang lulus 104, berarti lumayan banyak yang lulus. UIN Padang. UIN Mataram PAI-nya dari 109 yang tidak lulus 66, berarti 50% lebih, hampir 60%. Di UIN Maulana Malik Ibrahim PAI-nya dari 144, 105, lumayan besar tingkat kelulusannya. Di UIN Palembang yang lulus juga lumayan banyak, namun yang tidak lulus juga banyak, 100. UIN Intan Lampung tidak penyelenggara sepertinya. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten PAI-nya di sini tidak ada. Oh, ini PAI-nya dari 167 yang lulus hanya 65, berarti hampir 70%, hampir 60 tidak lulus. UIN Medan PAI-nya dari 169 hanya 72 yang lulus, 97, berarti ini persentase kelulusannya hanya 40% kurang lebih. Sunan Ampel ini PAI-nya lumayan besar tingkat kelulusan. Nah, di UIN Sunan Gunung Jati, Bapak Ibu bisa lihat dari 477 yang lulus 304, yang tidak lulus 173, lumayan besar tingkat kelulusannya. Mungkin itu saja Bapak Ibu seputar tingkat kelulusan berdasarkan informasi dari Kementerian Agama. Di setiap LPTK penyelenggara, guru PAI maupun guru madrasah, Bapak Ibu bisa lihat pelan-pelan. Karena saya hanya fokus pada membacakan guru PAI. Selamat Bapak Ibu yang lulus, yang tidak lulus akan lanjut ke tahapan retaker. Mungkin itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.